Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fitrada, NIM 18087052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari buku Tudor Bompa yang berjudul, buku tersebut judul besarnya adalah Theory and Methodology of Training. Artinya teori adalah bagaimana cara seorang pelatih melakukan atau mengajarkan aktivitas fisik terhadap atletnya. Teori-teori yang bagaimana cara-cara yang benar untuk melakukan hal tersebut. Metodologi adalah metode-metode yang dilakukan seorang pelatih untuk atletnya di dalam melakukan latihan. Yang pertama di dalam buku tersebut adalah dijelaskan apa itu pelatihan atau latihan. Latihan adalah aktivitas fisik olahraga yang dilakukan secara sistematis dalam waktu lama, ditingkatkan secara progresif dan bersifat individual yang mengarah pada ciri fungsi fisiologis dan psikologis untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Di dalam buku tersebut juga bahwa dijelaskan seorang pelatih itu harus meningkatkan kinerja seorang atlet. Artinya pelatih tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana cara itu berlatih yang benar, tapi motivasi untuk berlatih itu sendiri sangat berpengaruh terhadap atlet itu sendiri. Artinya seorang pelatih sangat harus memiliki kinerja yang baik untuk meningkatkan kemampuan seorang atlet. Di dalam pelatihan terhadap atlet, komunikasi dari pelatih terhadap atlet sangat mempengaruhi kemampuan atlet. Bagaimana tidak jika atlet memiliki komunikasi yang buruk terhadap pelatih? Bukan tidak mungkin jika kelak nantinya latihan itu hanya sia-sia terhadap perkembangan dan kemampuan seorang atlet. Tentunya tujuan beberapa atlet adalah untuk memenangkan kompetisi atau meningkatkan kinerja sebelumnya dengan cara latihan. Menurut saya tujuan dari latihan adalah bukan untuk menambah ataupun meningkatkan latihan, tapi menurut saya itu sendiri latihan adalah memperkecil kesalahan dalam melakukan gerakan ataupun kesalahan dalam memperkecil kesalahan dalam gerakan ataupun latihan sebelumnya. Jadi latihan sangat penting bagi keberhasilan seorang atlet nantinya. Tentunya seorang pelatih sangat berperan penting untuk hal tersebut. Pelatih juga harus meningkatkan kinerja sebelumnya, mempertimbangkan keterampilan teknis atau pengembangan lebih lanjut dari kemampuan biomotor sebagai tujuan. Selanjutnya di dalam buku tersebut juga terdapat menjelaskan tentang program latihan. Apa itu program latihan? Program latihan adalah seperangkat rencana kegiatan latihan yang disusun sedemikian rupa sebagai pedoman saat latihan untuk jangka waktu yang tertentu dan memiliki tujuan yang tertentu. Program latihan adalah seperangkat rencana kegiatan latihan yang disusun sedemikian rupa sebagai pedoman saat berlatih atau latihan untuk jangka waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Di dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa kemampuan kondisi fisik atlet sangat berpengaruh dalam
kinerja atlet itu sendiri. Di dalam buku tersebut juga membahas tentang daya tahan, seperti daya tahan kekuatan dan yang lain-lainnya. Yang pertama itu apa itu kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan gabungan dari kata kondisi dan fisik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kondisi yaitu keadaan, sementara fisik adalah tubuh ataupun jasmani. Jika diartikan secara letterlet, kondisi fisik akan berarti keadaan tubuh. Namun istilah kondisi fisik biasanya dikaitkan dengan kesehatan atau kebugaran. Apabila istilah ini dikaitkan dengan masalah kebugaran, maka kondisi fisik akan diartikan sebagai kemampuan fisik atau kesanggupan tubuh seseorang. Kemampuan fisik sering juga disebut dengan unjuk kerja atau kinerja, karena istilah kondisi fisik mempunyai makna yang sama dengan kemampuan fisik. Maka kedua istilah ini akan digunakan secara bergantian. Kemampuan fisik yang dimaksud setidaknya bisa berupa daya tahan. Sementara apa itu daya tahan? Daya tahan adalah kesanggupan ataupun ketahanan seseorang dalam melakukan pekerjaan dalam waktu relatif lama yang tidak menghabiskan energi yang banyak ataupun tidak mengalami kelelahan. Saya pikir di dalam buku tersebut sangat lengkap terhadap pengetahuan seseorang atlet untuk meningkatkan kinerja atlet itu sendiri. Di dalam buku tersebut juga menjelaskan tentang apa itu unsur-unsur kondisi fisik, kemampuan fisik dan prestasi olahraga, pengaruh kondisi fisik terhadap keterampilan teknik, dan juga pengaruh kondisi fisik terhadap pelaksanaan taktik. Selanjutnya adalah di sana sangat kental terhadap bagaimana cara seorang atlet bagaimana cara seorang pelatih untuk membuat program yang baik, terukur, dan memiliki peran yang penting terhadap atlet itu sendiri. Di sana dijelaskan bahwa di dalam buku tersebut program latihan didasarkan pada evaluasi objektif. Teori dan metodologi pelatihan adalah daerah yang luas, sebuah pengamatan dekat dengan informasi yang tersedia dari setiap ilmu pengetahuan akan membuat pelatih lebih mahir dalam proses yang kompleks. Sedangkan faktor pelatihan akan memungkinkan pelatih untuk memahami peran yang dimainkan dalam pelatihan oleh masing-masing faktor sesuai dengan karakteristik dan spesifik dari seorang atlet itu sendiri. Sebuah program latihan harus dirancang dengan mempertimbangkan usia peserta sejak kesuksesan tergantung sebagian pada kualitas dan kemampuan individu atlet yang terlibat. Lingkup latihan. Pelatih bukanlah hal yang baru atau penemuan baru. Di zaman dulu, orang yang akan dilatih cukup dilihat dari bagaimana seseorang itu terlihat kuat ataupun tidak. Jika seseorang itu terlihat kuat, seorang atlet tersebut dapat menjadi pilihan seorang pelatih tersebut. Tapi dengan adanya sistem sekarang, saya pikir tidak, dengan cara yang kuno tersebut tidak akan lagi dipakai, karena untuk di zaman sekarang bahwa alat-alat sangat canggih, alat-alat sangat berperan ataupun berpengaruh terhadap kemajuan olahraga ataupun kemajuan oleh atlet itu sendiri. Jika kita kembali lagi ke zaman kuno, bukan tidak mungkin orang yang terlihat kuat sangat banyak, tapi jika diukur ataupun menggunakan alat-alat yang canggih, saya pikir tidak akan terlihat. Selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa bagaimana cara seorang pelatih untuk menyusun program yang baik, terukur, dan memiliki pengaruh terhadap atlet itu sendiri. Seorang pelatih harus memotivasi tidak hanya untuk melakukan
latihan-latihan atau latihan-latihan melulu, tapi seorang pelatih sangat membutuhkan motivasi untuk membangun mental, untuk membangun hal-hal yang lain dari pelatih itu sendiri. Di dalam buku tersebut juga terdapat tujuan pelatihan dalam rangka mencapai tujuan utama dari pelatihan, yaitu perbaikan tingkat atlet, keterampilan dan kinerja atlet yang dipimpin oleh pelatih. Perlu adanya tujuan umum pelatihan. Tujuan-tujuan ini disajikan untuk umum tetapi akan berguna dalam memahami konsep-konsep dalam buku tersebut. Tujuan yang pertama adalah pembangunan fisik multilateral. Sebab pembangunan fisik multilateral diperlukan sebagai dasar untuk melatih atlet. Hal ini mirip dengan memiliki kebugaran fisik secara keseluruhan umum. Artinya kebugaran seseorang atlet sangat berpengaruh terhadap kinerja saat dia bertanding. Contoh bagaimana seregu tim sepak bola itu sendiri ataupun atletnya memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat dalam waktu yang lama. Bagaimana cara seorang atlet tersebut bisa lari ke sana kemari mengitari lapangan tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Artinya di situ seorang atlet sepak bola memiliki daya tahan yang kuat tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Tujuan selanjutnya adalah olahraga spesifik pembangunan fisik. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan absolut dan relatif seperti massa otot dan elastisitas. Yang ketiga adalah faktor teknis. Bagaimana cara seorang pelatih tersebut mengajarkan teknis di dalam khusus olahraga yang diajarkannya untuk dapat mengaplikasikannya terhadap atlet tersebut. Tentunya akan berguna bagi seorang atlet nantinya. Yang keempat adalah faktor taktis. Artinya belajar dan meningkatkan strategi olahraga dan permainan. Belajar taktik lawan masa depan, memperluas taktik yang optimal dan variasi dalam kemampuan atlet. Yang kelima, aspek psikologis. Persiapan aspek psikologis juga diperlukan untuk memastikan fisik ditingkatkan secara kinerja yang baik. Pelatihan psikologis juga meningkatkan disiplin atlet, ketekunan atlet, kemauan atlet, kepercayaan atlet, dan tentunya seperti mental, kepercayaan diri, dan keberanian. Yang keenam adalah kemampuan tim. Dalam beberapa olahraga tim seperti dayung, bersepeda, dan lain-lain, persiapan yang memadai dari sebuah tim adalah salah satu tujuan utama pelatih. Pemenuhan tersebut mungkin dijamin dengan pembentukan harmoni antara tingkat anggota tim fisik. Teknik, teknis, dan persiapan strategis seperti kebutuhan koordinasi yang akan didirikan untuk persiapan psikologis. Yang ketujuh adalah faktor kesehatan. Untuk faktor kesehatan sangat berpengaruh terhadap atlet itu sendiri. Bagaimana tidak jika seorang pelatih akan memberikan jamuan latihan terhadap atletnya, jika pelatih itu sendiri tidak mengetahui bahwa atlet itu sedang mengalami kelelahan ataupun dalam keadaan yang kurang sehat, bukan tidak mungkin latihan itu akan sedikit berjalan dengan lambat ataupun memiliki permasalahan nantinya. Bukan tidak mungkin jika pelatih sudah menstrukturkan atau secara sistematis pelatih sudah membuat program yang akan diberikan kepada atlet itu sendiri. Dengan adanya atlet yang mengalami kurang sehat, tentunya jalan latihan nanti tidak akan efektif.
Mungkin hanya itu saja dari hasil analisis saya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.